Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Di pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur karena kemurahan Tuhan. Engkau sudah melindungi dan menjagai kami dari malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan buat kami. Kami percaya Tuhan punya maksud yang baik bagi kami. Rancangan-Mu indah dan sempurna. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada pepatah yang mengatakan banyak jalan menuju ke Roma. Tentu kalau pernyataan ini dihubungkan dengan keselamatan, statement ini tidak berlaku. Karena hanya ada satu jalan keselamatan ke sorga, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Namun demikian saudara, istilah banyak jalan menuju Roma ini sebenarnya mengandung makna bahwa selalu ada jalan untuk mencapai suatu tujuan apabila diusahakan dengan sungguh-sungguh. Karena itu jangan menyerah, tapi berusahalah terus. Di sekitar tahun 300 sebelum Masehi, Kekaisaran Romawi membangun banyak jalan yang panjang dengan bahan dari batu-batu. Pada waktu itu ada sekitar 29 jalan utama yang menghubungkan 119 provinsi dengan Roma sebagai pusatnya. Jalanan-jalanan itu membentang ke berbagai wilayah di Eropa dan bahkan sampai ke wilayah di Afrika Utara. Itu sebabnya saudara, secara historis pada waktu itu memang benar adanya bahwa semua jalan menuju ke Roma. Istilah ini kemudian dipopulerkan pertama kali di tahun 1175 oleh seorang penyair Prancis yang bernama Alain de Lille. Secara filosofis kemudian istilah ini sering dipakai untuk mengartikan bahwa selalu ada banyak cara untuk menuju kepada suatu pencapaian. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Inti pesan dari ayat ini adalah apapun masalah yang kita alami, selalu akan ada jalan keluar yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Setiap orang yang hidup di bumi ini mempunyai masalahnya masing-masing yang dapat disebut sebagai pencobaan. Tapi semua masalah itu tidak melebihi kekuatan kita. Itu sebabnya saudara, jangan sampai kita berpikiran yang pendek dan putus asa saat kita mengalami berbagai masalah. Ada orang yang dengan cepat ingin mengakhiri hidupnya karena menghadapi persoalan. Ada yang karena hutang menjadi depresi. Ada yang karena penyakit menjadi kecewa dan tidak bersemangat. Semua persoalan itu saudara, bagaimanapun sulitnya, selalu ada jalan keluar yang disediakan oleh Tuhan. Ini adalah janji Tuhan buat kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tahu bagaimana batas kekuatan kita. Dan Ia menakar setiap hal yang kita hadapi, sejauh mana itu dapat kita tanggung. Dan terlebih daripada itu saudara, ada kuasa surgawi yang dilimpahkan Tuhan, sehingga tersedia jalan keluar atas setiap masalah yang kita hadapi.
Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa saudara kuat dan sanggup mengatasi semuanya. Setiap masalah apapun selalu ada jalan keluarnya, karena Tuhan menyediakannya bagi kita, sehingga kita tidak terkurung atau terjebak. Kita tidak terkalahkan oleh masalah atau pencobaan, tapi kita berkemenangan karena kuasa pertolongan Tuhan. Tetaplah percaya saudara, di tengah situasi apapun yang saudara alami. Andalkan Tuhan dan beriman kepadanya senantiasa. Selalu ada jalan keluar untuk setiap persoalan yang saudara hadapi. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan mengandung janji kepastian bahwa dalam segala pencobaan, dalam segala masalah ataupun persoalan yang kami hadapi, ada Engkau Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar bagi kami. Setiap persoalan apapun yang terjadi, itu semua ada dalam batas-batas yang Tuhan tetapkan. Engkau tahu bagaimana kekuatan kami, dan Engkau tidak pernah membiarkan kami menghadapi masalah atau persoalan yang melebihi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kuasa-Mu yang selalu Tuhan nyatakan, dan kami juga bersyukur untuk setiap persoalan yang ada, karena melalui itu semua, kami dilatih untuk menjadi lebih kuat, dan semakin mengasihi serta mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Berkatilah apa yang kami kerjakan, dan biarlah semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang dalam pergumulan masalah, sakit penyakit, dan segala persoalan apapun, agar Tuhan Engkau memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar, pertolongan, kesembuhan, kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami percaya hidup kami senantiasa berkemenangan dan selalu ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk tetap kuat, tidak kecewa, tidak putus asa, tapi selalu percaya bahwa Tuhan menyediakan jalan keluar buat saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.